Ya, kita lanjutkan. Jadi tidak ada saling menghina dan tidak ada saling mengejek antar sesama umat beragama. Jadi makanya di depan tadi kenapa kok ada tempat ibadah gereja, ada pura dan wihara? Artinya dari surat Al-Kafirun ini bahwasanya lakum dinukum waliyadin, bagiku untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi berjalan sendiri-sendiri, tidak ada saling menyalahkan dan tidak ada saling menghina. Jadi itu ya intinya surat Al-Kafirun. Ayo hafalkan. Nah, itu nanti yang tadi yang utama adalah kalian hafalkan bagian arti hafalnya suratnya dulu. Nanti kalau sudah hafal, ini untuk LKPD yang kedua, lembar kerja yang kedua nanti kita bahas lagi. Yang penting adalah LKPD yang pertama tadi silahkan ditulis dan dihafalkan dulu. Setelah itu nanti silahkan dipahami artinya. Kita lanjutkan pada pembelajaran yang berikutnya. Nah, kita pada artinya. Perhatikan ini. Ayo pahami. Ayo memahami isi kandungan surat Al-Kafirun. Nah, nanti silahkan kalian cocokkan dengan buku kalian apakah sama atau tidak ya. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Dalam surat Al-Kafirun terletak pada urutan yang ke-109. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah. Apa Makkiyah? Ini sudah dibahas pada kelas 1. Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Ciri-cirinya apa? Pertama, diturunkan di kota Mekah. Yang kedua, suratnya pendek. Kandungan yang pertama, surat ini dinamakan Al-Kafirun karena berisi seruan terhadap orang kafir. Jadi intinya surat ini ditujukan pada orang kafir. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pernyataan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang kafir. Jadi Nabi Muhammad hanya menyembah Gusti Allah. Terus yang ketiga, Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah mengikuti ajaran orang kafir. Jadi ajaran orang kafir tidak akan diikuti oleh Nabi Muhammad. Yang keempat, bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikut beliau bukanlah Tuhan yang disembah oleh orang kafir. Jadi sesembahan kaumnya Nabi Muhammad dan sesembahan orang kafir itu tidak sama. Terus yang berikutnya, yang kelima, usaha orang-orang kafir untuk melarang dakwah Nabi Muhammad SAW tidak akan berhasil. Artinya apa? Di situ dijawab lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi tidak saling menyalahkan. Wes jalan sendiri. Nah, kesimpulannya, jadi surat Al-Kafirun terletak urutan yang ke-109. Ini nanti kalau ada kata-kata yang sekiranya menurut kalian penting, silahkan di screenshot, setelah itu dicatat. Ini ya, ini simpulan. Kalau di buku ini, buku yang saya tampilkan ini ya anak-anak ya,
pasti bab yang terakhir ada yang menyimpulkan. Kalau pas menyimpulkan ini silahkan ditulis, nanti ada kata-kata yang penting. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat, terletak pada urutan yang ke 109. Terus surat Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir? Orang-orang kafir adalah orang yang tidak menyembah Allah. Mudah. Jadi orang yang tidak menyembah Allah itu disebut orang kafir. Terus yang berikutnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menyembah apa yang disembah oleh mereka. Mereka siapa? Mereka itu adalah orang kafir. Terus berikutnya, surah Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Terus yang berikutnya, surat Al-Kafirun, surah ini dinamakan Al-Kafirun karena berisi seruan terhadap orang-orang kafir. Kenapa disebut sebagai Al-Kafirun? Karena berisi seruan terhadap orang-orang kafir. Terus yang berikutnya, surat Al-Kafirun berisi penyataan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya bukanlah yang disembah oleh orang kafir. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang kafir. Jadi intinya pada materi Al-Kafirun kali ini adalah bahwasanya ini simpulan ini nanti silahkan ditulis bahwa orang-orang yang tidak menyembah Allah itu namanya adalah orang kafir. Jadi intinya Al-Kafirun adalah menunjukkan bahwa kita jangan sampai tergolong sebagai orang kafir. Siapa orang kafir itu? Orang yang tidak menyembah Allah. Bagaimana caranya? Ya, seperti apa yang kita lakukan sehari-hari, kita mengerjakan ibadah sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Itu adalah contoh dari orang-orang yang beriman. Nah, ini untuk LKPD yang ketiga. Nanti tulis kembali surat Al-Kafirun di bawah ini dengan baik. Nah, untuk sementara untuk yang ini kita kerjakan untuk yang nanti saja ini ya. LKPD-nya yang 2 dan ketiga tidak usah dikerjakan dulu. Yang cukup dikerjakan adalah LKPD yang pertama. Lupa tidak yang pertama? Nah, kita kembali, kita ulang lagi. Kita pada LKPD yang pertama. Mana ya? Ini. Nah, LKPD yang pertama nanti silahkan ini ditulis dan dihafalkan ya. Nanti tulisannya ini kok kesusahan, nanti bisa lihat di LKS kalian, atau bisa ini rekaman ini kalian screenshot juga bisa, lihat di LKS juga bisa. Nanti bagi yang sudah hafal silahkan laporan saya kirim voice, rekaman suara atau video. Mungkin anak-anak ya, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan jaga kesehatan. Sekian, terima kasih.